102,4 FM. The Power Music Station. Ya, kembali di MCPOL, hadir kembali untuk Anda, dan kali ini kami hadir dengan sesuatu yang berbeda. Seperti yang sudah kami informasikan baik di frekuensi kami di MCPOL maupun di laman Facebook kami, bahwa hari ini ada sesuatu yang coba kami suguhkan untuk Anda, yaitu ada sebuah kisah inspiratif yang begitu viral di media sosial di MCPOL. Dan hari ini kami sudah hadirkan para pejuang itu dengan sebuah kisah yang akan coba kami kupas pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka. Apa kabar ini? Baik ya. Iya, dari ekspresinya ini memang begitu luar biasa di MCPOL. Jadi Anda di MCPOL yang di rumah, yang lagi nonton live kami juga, selamat siang. Ya, nanti Anda boleh menyimak beragam kisah yang coba diuraikan pada hari di MCPOL dengan segala sesuatu yang coba kami hadirkan pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu yang satu ini. Banyak yang mengatakan cerita ini bak kisah dalam novel atau sinetron. Bayangkan, baru seminggu menikah, rumah tangganya sudah diterpa ujian yang berat, yaitu suami diserang penyakit TBC tulang yang menyebabkan hancurnya tulang bagian belakang. Belum sempat menikmati sepenuhnya hari bahagia atas pernikahannya, wanita yang kini berusia 30 tahun ini harus berkonsentrasi penuh merawat dan mengobati penyakit yang diderita suaminya. Berbagai usaha dicoba, dari pengobatan alternatif hingga medis telah dilakukan. Selama 3 tahun terakhir, bidan desa yang berdomisili di Desa Samiri, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ini bersusah payah menyeberang lautan ke Mataram hingga Bali dengan biaya yang tentunya tidak sedikit. Banyak kisah pilu yang dihadapinya selama 3 tahun dalam mendampingi suami tercinta. Suatu waktu dalam perjalanan ke RSUD Dompu, hujan deras menghadang di tengah perjalanannya mengendari sepeda motor, membonceng sang suami yang dalam kondisi mengkhawatirkan. Pada saat itu ia harus mengikatkan tubuhnya dengan tubuh suaminya, menggunakan sarung agar suaminya tak jatuh saat sepeda motornya melaju. Puncaknya, pada 6 Desember 2023, usaha uletnya untuk menyembuhkan sang suami akhirnya kandas. Sang suami akhirnya pulang ke pangkuan sang ilahi. Masih banyak kisah perjuangan, kesetiaan, dan cinta Ekawati untuk suaminya. Simak selengkapnya dalam DMC Live Talk Show 102.4 Planet DMC FM, The Power Music Station. Oke, DMC World, itulah story yang figur yang coba kami hadirkan pada siang hari ini di MCPOL. Ya, beragam kisah yang coba ditampilkan dari kisah nyata perjuangan beliau ini akan kami rangkum hari ini di MCPOL dalam kisah inspiratif dengan tema sosok istri yang dirindukan surga. Mereka ada kepiluan dan juga begitu menyesek di dada ketika membaca rangkaian cerita yang coba dihadirkan dari laman Facebooknya Mbak Eka, dan begitu banyak yang membagikan sehingga begitu viral di media sosial. Aldi pengen tahu nih, awal pertemuan dengan sang suami itu ceritanya bagaimana? Awal pertemuan sama abang itu 2017, pas abang mau selesaikan wisuda S2. Saya juga kemarin kan pas selesai wisuda 2015 saya belum pulang ke kampung dan saya bekerja di klinik pada saat itu. Dan perkenalan saya sama abang kemarin tuh lewat Facebook. Berawal di media sosial juga, baik. Terus pada saat saya live itu abang sering bilang Eka pada
Jadi pada saat itu saya belum gubris sama abang, saya bilang saya masih cuek-cuek aja. Tapi lama kelamaan abang terus berikan perhatian, kemudian dia terus inbox. Baru saya bilang kenapa nih cowok seringan sama saya, ngebet banget gitu ya. banget sama saya. Terus saya bilang sama abang, kenapa abang selalu ngikutin saya? Iya karena saya tuh pokoknya kalau lihat kamu tuh rasanya pengen kenalan. Oh iya. Iya saya bilang. Terus singkat cerita kami langsung nggak lama perkenalan, akhirnya kami pacaran. Oh iya. 1 bulan perkenalan langsung pacaran. Terus pas awal mula pacaran saya bilang sama abang, pas pertama itu abang sering batuk. Saya bilang kenapa abang bisa batuk kayak gitu? Nggak tahu deh, dia bilang. Terus saya bilang pokoknya sudah terlihat sakit saat itu. Iya, sudah terlihat, tapi belum terlalu parah. Terlalu parah, dia bilang. Nggak tahu, 1 minggu perkenalan terus abang minta tolong suruh bawa ke rumah sakit kemarin. Itu masih dalam proses pacaran? Iya masih. Saya bawa abang ke rumah sakit. Pada saat itu dokter memvonis abang paru-paru basah. Paru-paru basah. Iya, harus dioperasi. Pada saat itu saya kasih tahu keluarganya abang bahwa abang mau dioperasi. Iya. Terus pihak keluarganya. Terus respon keluarga gimana? Dia bilang kalau Eka bisa membantu, temani aja abang biar kami kirim. Oh, setelah selesai operasi langsung Eka pulang kampung. Iya, pulang kampung. Saya temani dulu abang pergi kontrol selama 3 Oh hari. iya. Saya sudah memastikan abang sembuh, baru saya pulang kampung. Abang masih melanjutkan untuk wisudanya S2-nya. Oh, lanjut S2 wisuda. Iya. Pada saat itu kami LDR, abang di Makassar, saya di Bima. Oh iya. Aduh. Ya, di Ensifal rupanya perkenalan keduanya ini berawal dari chattingan di Facebook di Ensifal karena Mbak Eka-nya sering live dan sang suami ternyata ini punya perasaan yang terpendam. Akhirnya mencoba untuk memberanikan diri di Ensifal, kenalan dan gayung bersambut. Mbak Eka menerimanya dengan senang hati. Akhirnya perkenalan dan terjalinlah mereka mencoba untuk menjalin sebuah yang namanya hubungan di Ensifal. Nah, dari rentetan hubungan itu, kemudian pihak keluarga rupanya sudah setuju ya, artinya sudah memberikan izin kepada Mbak Eka untuk berkenalan dengan sang suami ini. Kemudian proses setelah itu tuh bagaimana? Setelah itu, Iya, ini dalam proses LDR ya? LDR, abang kemarin sempat
bilang sama abang, insya Allah saya bisa menjaga hati saya bilang sama abang. Iya, iya mencoba untuk meyakinkan ya. Menyakinkan abang, tapi dia bilang jangan macam-macam kamu tuh. Iya. Saya tuh udah Percaya. percaya sama kamu. Iya abang, pokoknya abang tuh fokus dulu sama wisudanya abang. Yang penting abang tuh selesai wisuda, kita bahas bagaimana nantinya. Selesai Oke. wisuda. Akhirnya selesai wisuda ya. Akhirnya selesai wisuda, saya juga kaget dikasih tahu sama abang bahwa langsung ingin menikah katanya. Langsung ingin Iya. menikah, ingin melamar gitu. Maria, saya juga sempat kaget soalnya kan nggak ada perencanaan apapun sama abang, langsung dikasih tahu pada malam itu kepada keluarganya pada sama kaget. Oke, baik dia Sibal. Iya, pertemuan yang diawali